Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara membaca Al-Isti'azah dan Al-Basmalah. Yaitu Al-Isti'azah ialah secara etimologi atau secara bahasa ialah memohon perlindungan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, al-isti'azah adalah lafaz yang digunakan untuk menyandarkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Al-isti'azah juga sering disebut dengan ta'awuz atau berlindung. Hukumnya membaca isti'azah ialah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Ada pendapat bahwa hukumnya wajib dengan dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang artinya apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Kenapa pendapat bahwa hukum membaca al-isti'azah itu wajib? Redaksinya ialah karena menurut Quran surah An-Nahl ayat 98 yang redaksinya lebih dekat, maka dari itu diwajibkan kita menurut Quran surah An-Nahl ayat 98 kita sebelum membaca Al-Quran diwajibkan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Namun dalam isti'azah ini ada beberapa kalimat-kalimat ta'awuz. Yang paling sering kita ucapkan atau lafalkan ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bacaan yang kedua ialah A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Cara membaca isti'azah bagaimana? Yang pertama ialah secara jahar atau secara jelas membacanya. Secara jelas ini pun terbagi menjadi dua, yaitu ketika membaca dengan suara keras dan didengarkan oleh orang lain dalam proses belajar mengajar. Nah, itu boleh kita dalam proses belajar mengajar seperti ini membaca isti'azah dengan suara yang jelas dan nyaring. Yang kedua ialah membaca pertama saat membaca Al-Quran secara bergantian dalam kelompok. Nah, dalam bergantian dalam kelompok ini apabila yang A, B, C, D itu bergantian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu membaca dengan suara yang jelas. Yang kedua membaca dengan suara pelan-pelan. Yang pertama ketika membaca dengan suara pelan-pelan maka tidak perlu dinyaringkan atau dijelaskan. Ketika membaca dengan yang kedua, lalu ketika membaca dengan suara keras namun tidak ada orang yang mendengarkan, nah itu tidak apa-apa. Yang ketiga dalam sholat rakaat pertama, baik sebagai imam, makmum maupun sholat sendirian. Yang keempat oleh orang kedua dan seterusnya ketika membaca bergiliran dalam kelompok. Nah, jadi ketika membaca al-isti'azah dengan suara pelan itu dalam kelompok seperti ini, ketika kita membaca ayat Al-Quran disuruh membaca secara bergantian, maka orang kedua dan seterusnya boleh membacanya dengan suara yang pelan. Lalu kita akan melanjutkan pada materi Al-Basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dalam surah An-Naml ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Basmalah itu sendiri ialah salah satu ayat Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 30. Saat membaca Al-Quran dari tengah surat atau dari ayat tertentu, seorang pembaca bebas memilih antara membacanya atau tidak. Nah, jadi bebas saja sebenarnya
membaca basmalah atau tidak ketika membaca awal surah, ketika membaca tengah surah ataupun ayat-ayat tertentu. Namun ketika awal surah kita wajib membaca al-basmalah kecuali Quran surah At-Taubah. Nah, lalu selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca isti'azah, basmalah dan awal surah. Yang pertama ialah berhenti di akhir isti'azah dan akhir bismillah. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi, yang pertama ini cara membacanya ialah dengan memberikan berhenti saat ketika selesai membaca isti'azah dan basmalah, lalu disambung ke awal surah. Yang kedua, cara membacanya ialah berhenti di akhir isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah atau ayat yang akan dibaca. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi, kita berhenti ketika membaca al-isti'azah, lalu baca bismillah langsung tanpa berhenti, dilanjutkan dengan awal surah. Jadi, tanda titik pada gambar yang kalian lihat ini ialah tanda untuk berhenti saat. Yang ketiga, menyambung al-isti'azah dan basmalah, lalu berhenti di akhir basmalah dan menyambung awal surah. Begini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tanda hitam pada setelah bismillah ini menandakan kita harus berhenti. Yang disambung saja yaitu al-isti'azah dan basmalah. Lalu lanjut kita membaca cara membaca yang keempat, yaitu menyambung isti'azah, basmalah dan awal surah atau ayat yang akan dibaca. Jadi ini kita akan sambung semuanya dan tidak ada berhenti saat. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada 4 cara membaca isti'azah, basmalah dan di awal surah. Cara yang kedua ialah menyambung 2 surah. Cara membaca isti'azah, basmalah di antara 2 surah. Yang pertama ialah berhenti pada akhir surah dan akhir al-basmalah. Contoh, kita akan membaca akhir surah Al-Ikhlas dan kita akan melanjutkan surah Al-Falaq. Cara yang pertama ialah berhenti pada akhir surah dan akhir al-basmalah. Tanda hitam menandakan bahwasanya kita harus berhenti ya. Jadi contohnya seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah menyambung akhir surah dengan al-basmalah dan awal surah berikutnya. Jadi yang cara kedua ini tidak ada berhenti, langsung kita sambungkan saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu contohnya. Cara yang ketiga, berhenti pada akhir surah dan menyambung al-basmalah dengan awal surah berikutnya. Begini contohnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi cara membaca basmalah di antara 2 surah ada 3, seperti yang telah Bapak contohkan. Yang terlarang, maksud dari yang terlarang ini ialah tentang menyambung akhir surah dan al-basmalah lalu berhenti pada al-basmalah. Para ulama sepakat bahwa cara ini terlarang karena al-basmalah ada untuk dijadikan di awal surah, bukan di akhirnya. Jadi al-basmalah tidak boleh dibaca berhenti ketika berada di akhir surah. Maka dari itu di contoh yang di atas tadi, yang menyambung 2 surah, kita berhenti terlebih dahulu di akhir surah, lalu menyambungkan al-basmalah dengan awal surah. Lalu cara membaca surah Al-Anfal dan At-Taubah dengan al-basmalah dan al-isti'azah. Yang pertama ialah berhenti di akhir surah Al-Anfal dan mengambil nafas. Kita tidak membaca al-basmalah di
surah At-Taubah. Maka dari itu kita berhenti pada saat ayat terakhir di surah Al-Anfal. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Baratum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi, cara yang pertama membaca surah Al-Anfal dan At-Taubah ialah berhenti di wakaf surah Al-Anfal. Cara yang kedua ialah sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, cara yang pertama kita boleh mengambil nafas. Cara yang kedua kita tidak perlu berhenti, tidak perlu mengambil nafas. Berhenti tanpa mengambil nafas. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Begitu cara yang kedua. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Cara yang ketiga ialah menyambung wasal akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Jadi cara yang ketiga ialah menyambungkan saja. Tidak menggunakan bismillah ataupun al-isti'azah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim, baratum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Catatan-catatan tentang baca isti'azah. Yang pertama ialah memperhatikan konteks, terkadang diutamakan menggunakan basmalah. Contoh. Ilaihi raddu ilmus sa'ah. Quran surah Fussilat ayat 47. Walladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Quran surah Al-Mulk ayat 15. Jadi pada contoh yang pertama ini, pada surah Fussilat ayat 47, kita menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi raddu ilmus sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi langsung saja membaca ta'awuz atau isti'azah. Sekian pembelajaran kita tentang cara membaca isti'azah dan al-basmalah di awal surah, di antara dua surah, dan cara membaca surah Al-Anfal dan At-Taubah. Sekian pada video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.